Makanya saya dengan terapi sujud dan warna ini sangat bagus sekali untuk anak-anak karena traumatic care. Jadi minim trauma, kita tidak menyakiti, kita malah seperti mainan sama mereka. Yuk ditata, yuk biji-bijiannya, kalau ditaruh di sini, Oh, yuk coba gitu. gitu. Jadi Oh, iya. warna, gambar dulu, yuk coba ya digambar di sini gitu, tergantung keluarnya dia apa. Jadi kita mainan dulu sama mereka. Nah, saya ingin bertanya apa seorang orang tua ya, ketika memang anak itu sakit gitu ya, apakah memang khawatir dulu atau karena biasanya terbawa emosi nih, khususnya ya ibu-ibu lah katakannya, apalagi kalau Ya, misalnya keluarga muda, kalau anaknya udah betul. 10 mungkin oh ya nggak apa-apa, tapi kalau anak yang baru satu misalkan khawatir gitu, apakah perasaannya dulu khawatir itu di manage dulu atau anaknya di gimanain dulu gitu kalau memang si anak ini sedang sakit nih Ya. atau mungkin Jadi ada ya. Jadi memang kan sudah pernah diteliti kalau nggak salah ya di Amerika itu waktu itu ada dua orang ya ibu sama anaknya. Oke. Jadi ditempatkan dalam satu ruangan, kemudian dikasih stimulus yang sama dan jawabannya sama. Kemudian dipisahkan lagi beberapa meter, ternyata dikasih stimulus yang sama, jawabannya juga sama. Dipisahkan Oke. lagi sampai berkilo-kilometer, itu ternyata juga sama, kasih stimulus yang sama, jawabannya sama. Artinya memang antara ibu, terutama ibu ya, antara ibu sama anak itu memang ada satu radar yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Hmm. kalau misalnya anaknya sekalipun jauh, kalau anaknya ada apa-apa, pasti ibu itu akan terasa. Ya karena Hmm. memang ada satu ikatan yang tidak bisa diputus ya, tidak bisa lepas. Nah, itu makanya ketika saya biasanya kalau ada ibu sama anak yang datang, kemudian ibunya udah paniknya minta ampun, itu ibu harus prioritas meskipun dua-duanya sama-sama kita lakukan, bukan berarti kita menterapi ibunya terus anaknya di enggak. Jadi dua-duanya. Nah, karena ibu ini penting banget kalau ibunya tenang, anak itu tenang. Saya pernah Hmm. waktu itu pelatihan di Solo. Di Solo Ya. itu ada seorang ibu muda, anaknya itu baru satu usia 2 tahun. Anaknya itu Betul. enggak bisa makan apapun kecuali jagung. Ya saya Allah. juga saya juga aneh juga, kok ada juga ya yang gini. Ibunya itu cantik banget dan itu makannya itu anaknya hanya mau jagung saja. Iya. Saya gini, dia nangis cerita ke saya stres pun karena saya dibully sama keluarganya, kan bidan waktu itu beliaunya itu. Hmm. Kamu itu orang kesehatan, kenapa anakmu itu sampai kayak gitu, kamu tuh nggak bisa ngerawat. Nah inilah, jadi lingkungan yang membuat dia semakin stres dan Oh, semakin menyalahkan dirinya sendiri. iya Akhirnya, iya. oke, ingat bahwa segala sesuatu itu sudah atas kehendak Allah. Hmm. Ingat Al-An'am ya kalau nggak salah 59 itu bahwa selembar daun yang jatuh dari pohonnya itu sudah atas kehendak Allah. Ya. Iya. Jadi artinya kondisi anaknya itu ya sudah atas kehendak Allah. Kenapa? Kenapa bisa terjadi ini? Kita sama-sama yuk diterima dulu. Ya, diterima dulu, ikhlas dulu. Itu Hmm. kuncinya. Ibunya harus rileks, harus ikhlas, harus terima dulu. Jadi waktu itu saya bantu untuk dengan teknik relaksasi supaya dia bisa menerima, supaya Iya. dia bisa menerima kondisi itu, kondisi anaknya. Oke, diterima dulu. Semakin ibunya denial, semakin dia menolak kondisi anaknya, semakin akan terdigoda terus. Ya, akhirnya dia ini oke pun jadi ikhlas, ikhlas terima semuanya, ikhlas terima, pokoknya harus terima. Akhirnya saya bantu, saya ajarkan satu teknik relaksasi, dapat berapa hari dia WA pun alhamdulillah saya sudah mulai agak tenang. Terus Hmm. saya terus lakukan saya gitu. Dan setelah ibunya tenang, nah sekarang yuk kita cari solusi untuk anak Oh iya. ini ya. Gimana coba dikenali sedikit demi sedikit, tapi jangan dipaksa.
Karena anak kenapa seperti itu pasti ada trauma. Oh, oke. Ya, pasti ada trauma. Pernah saya juga ada klien itu nggak mau makan nasi. Nggak mau makan Itu nasi, dewasa berarti. nah, anak-anak juga. Anak juga. Ya, dia nggak mau kalau setiap lihat nasi itu dia nangis, dia nggak mau. Kadang muntah dia setiap lihat nasi. Ternyata saya tanya, ini pasti ada sesuatu. Jadi ternyata pada saat dia belajar makan nasi, dia dipaksa. Dia dipaksa dan akhirnya timbul trauma. Ya, trauma di anak itu makan nasi itu menyakitkan gitu. Ya, wah. Bisa Akhirnya, sedalam itu ya memori dari anak itu. betul. Jadi sampai akhirnya ya nggak mau sama sekali lihat nasi itu, dia langsung memorinya muncul, nggak mau. Saya gini, pasti ada sesuatu di belakang. Makanya di situ biasanya kita butuh untuk anamnesa lebih jauh. Ada apa yang terjadi sampai anak itu seperti itu. Karena kalau anak seperti itu pasti ada sesuatu. Ya, pasti itu, pasti ada. Kalau ditelusuri ke belakang pasti ada sesuatu yang membuat dia trauma dan akhirnya dia berperilaku seperti itu. Ada juga waktu itu di Purwokerto, pas saya lagi ngisi di Purwokerto, saya nayangkan gambar bayi sedang dipijat. Karena saya ngajarkan pijat bayi. Gambar bayi dipijat. Anak itu usia 2 tahun. Dia langsung lari. Dia lari sambil bilang, takut, takut, ma takut. Saya berpikiran anak itu mungkin lihat YouTube, terus ada gambar yang menakutkan, dia lari. Ternyata enggak. Dia lihat gambar anak di tayangan slide saya itu, dia merasa anak itu disakiti. Oh iya, padahal lagi dipijit gitu ya. Dipijat. Akhirnya saya tanya ke orang tuanya kenapa. Jadi pada saat dia usia 8 bulan, anak itu dilakukan dipijat, tapi anak itu belum siap dipaksa, sehingga dia berpikiran, karena kognitif anak itu kan masih terbatas. Iya. Sehingga dia berpikiran dipijat itu bukan untuk menyehatkan dia, bukan untuk membuat dia badannya jadi segar, tapi menyakitkan. Menyakiti. Ya, sehingga itulah yang ada di otaknya dia. Makanya saya dengan terapi sujud dan warna ini sangat bagus sekali untuk anak-anak karena traumatic care. Jadi minim trauma, kita tidak menyakiti, kita malah seperti mainan sama mereka. Yuk ditata, yuk biji-bijiannya, kalau ditaruh di sini yuk coba gitu. Jadi warna, gambar dulu, yuk coba ya digambar di sini gitu, tergantung keluarnya dia apa. Jadi kita mainan dulu sama mereka. Dan mereka, anak-anak tersebut tidak sadar kalau sedang diterapi gitu ya. Betul. Jadi tidak sadar mereka kalau kita sedang menterapi. Makanya karena saya di anak ya, jadi saya suka terapi sujud yang ini karena memang traumatic care.